Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, hajime mashite. Kami dari kelompok 4 kelas klimatologi 7. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah iklim maritim dan pesisir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Giarno. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman-teman kelompok kita. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dani Edi Wibowo, NPT 21908. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Nurul Hasana M, NPT 21190014. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Aryo Ferry dan Sregat, NPT 211917. Stasiun Meteorologi Maritim Pautere atau Pautere Maritime Meteorological Station terletak di Makassar, Sulawesi Selatan dengan ID WMO 97182 dengan lintang -5,11375 dan bujur 119,41983 dan elevasi sebesar 5. Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Meteorological Station merupakan stasiun meteorologi kelas 1 yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan dengan ID WMO 97180 yang terletak pada lintang -5,07000 dan bujur 119,55000 dengan elevasi sebesar 14. Berikutnya saya akan menjelaskan lokasi Stasiun Meteorologi Maritim Pautere dengan Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan letak antara Stasiun Meteorologi Maritim Pautere dengan Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Dapat kita lihat Stasiun Meteorologi Maritim Pautere itu berada dekat dengan wilayah pesisir dengan posisi lintangnya itu sebesar -5,11375 lintang selatan dengan posisi bujurnya 119,41983 bujur barat dengan sudut elevasinya 5. Sementara Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin dapat kita lihat bahwa Stamet ini berada jauh dari wilayah pesisir atau lebih dekat ke darat dengan posisi lintangnya -5,07000 lintang selatan dan posisi bujurnya 119,55000 bujur barat serta sudut elevasinya 14. Ini saya akan menjelaskan wind roll angin dari Stasiun Meteorologi Maritim Pautere. Baik, berikut adalah analisis wind roll untuk Stamar Pautere. Pada grafik wind roll Stamar Pautere yang diambil dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan pada periode MAM atau Maret, April, Mei yang sudah memasuki musim semi. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan persentase besarnya angin bertiup adalah 23%. Bergerak dengan kecepatan angin dominan sebesar 0 sampai 3 meter per sekon. Lalu dari arah barat daya hingga barat laut memiliki kecepatan angin 3 sampai 6 meter per sekon. Dengan persentase angin mencapai 15%. Dengan rata-rata kecepatan angin pada periode ini sebesar 1,77 meter per sekon dengan angin KAM sebesar 5,5%. Sedangkan pada periode JJA Juni, Juli, Agustus yang sudah memasuki musim panas, dominan angin bertiup dari arah tenggara dengan persentase besarnya angin mencapai 23% dengan kecepatan angin 0 sampai 3 meter per sekon. Terlihat pergerakan angin sebesar 3 sampai 13% bertiup dari arah barat
daya hingga timur laut dengan kecepatan angin hingga 6 meter per sekon. Rata-rata kecepatan angin selama bulan ini atau periode ini sebesar 1,76 meter per sekon dan angin calm sebesar 5,8 meter per sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis windrows angin Stamet Hasanuddin, Makassar. Berdasarkan grafik windrows Stamet Hasanuddin pada tahun 2017 hingga 2021, dapat disimpulkan bahwa pada bulan MAM atau Maret, April, Mei, dominan angin bertiup dari arah timur dan tenggara dengan persentase besarnya angin tersebut sebesar 17%. Angin ini bergerak dengan kecepatan sebesar 0 hingga 3 meter per sekon. Tidak hanya itu, terdapat juga angin yang bergerak dengan kecepatan 3 hingga 6 meter per sekon yang bertiup dari arah barat dan arah barat laut dengan besarnya persentase sebesar 5 hingga 10%. Rata-rata kecepatan angin pada bulan ini atau periode ini sebesar 1,47 dan angin calmnya sebesar 17,5%. Kemudian pada bulan JJA atau periode Juni, Juli, Agustus, dominan angin bertiup dari arah tenggara dengan persentase besarnya angin mencapai 15%. Angin ini berkecepatan sebesar 0 hingga 3 meter per sekon yang juga diikuti oleh kecepatan angin 3 hingga 6 meter per sekon. Dari pergerakannya, angin ini sebesar 6 hingga 10% bertiup dari arah barat dan barat laut dengan kecepatan angin 0 hingga 6 meter per sekon. Rata-rata kecepatan angin selama periode ini sebesar 1,52 meter per sekon dan angin calmnya sebesar 17,4%. Beralih ke periode SON atau September, Oktober, November menunjukkan bahwa pergerakan angin bertiup dari arah timur dan tenggara sebesar 10 hingga 15% dengan kecepatan dominannya 0 hingga 3%. Arah angin bertiup dari barat dan barat laut sebanyak 10% dan memiliki kecepatan angin dominan sebesar 3 hingga 6 meter per sekon. Rata-rata kecepatan angin pada bulan ini adalah 1,57% dan angin calm sebesar 18,5%. Pada bulan DJF atau periode Desember, Januari, Februari, pergerakan angin dominan bertiup dari arah timur sebanyak hampir 20%, kemudian membawa kecepatan angin mencapai 0 hingga 3 meter per sekon. Kemudian dari arah tenggara membawa angin sebanyak 12% dengan kecepatan dominan 0 hingga 3 meter per sekon. Angin bertiup dari arah barat laut sebanyak 15% memiliki kecepatan angin sebesar 3 hingga 6 meter per sekon. Kemudian terdapat rata-rata angin pada periode ini yaitu 1,49% dengan angin calmnya 17,2%. Dari analisis berdasarkan bulan-bulan seasonal ini dapat terlihat bahwa pada saat bulan SON, yaitu pada musim gugur ya, periode September, Oktober, November, memiliki rata-rata kecepatan angin tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu sebesar 1,57% dengan angin calm sebanyak 18,5%. Dengan rata-rata periodenya dari 2017 hingga 2021, di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Selanjutnya analisis perbandingan windrows di kedua lokasi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya yaitu analisis perbandingan antara windrows angin di Stasiun Meteorologi Maritim Pautere dengan analisis windrows angin Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Dapat kita lihat pada grafik windrows Stamet Pautere yaitu selama periode 2017 sampai 2021 arah angin dominan konsisten bertiup dari arah tenggara. Hal ini menunjukkan wilayah pesisir yang berada dekat dengan laut lepas tanpa ada penghalang topografi tidak mempengaruhi pergerakan arah angin. Akan tetapi saat musim dingin angin dengan kecepatan tinggi yaitu mencapai 6 meter per sekon hingga 46,3 meter per sekon bertiup dari arah barat laut. Hal ini terjadi pengaruh dari bulan DJF yaitu Desember, Januari, Februari yang merupakan bulan musim hujan.
Kemudian dapat kita lihat pada grafik Windrows Tamed Hasanuddin dengan periode yang sama yaitu 2017 hingga 2021 dapat terlihat arah angin dominan dari arah timur dan tenggara. Arah angin ini masih terbagi-bagi dan tidak konsisten dari satu arah saja karena lokasinya yang cukup jauh dari lepas laut dan daratan dengan bangunan-bangunan yang mempengaruhi pembelokan arah angin. Saya akan menjelaskan windrows hujan dari Stasiun Meteorologi Maritim Potere. Selanjutnya adalah analisis windrows hujan Stasiun Meteorologi Maritim Potere. Berdasarkan hasil analisis data curah hujan pada Stamar Potere pada periode tahun 2017 hingga 2021, musim penghujan jatuh pada periode Desember Januari Februari atau DJF hingga Maret, April, Mei atau MAM. Pada periode ini curah hujan dominan dengan lebih dari 9 mm dan curah hujan terbesar tercatat hingga 218,8 mm yang terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Pada periode DJF curah hujan terlihat lebih merata di sekitar wilayah stasiun dengan intensitas antara 9 sampai 219 mm mencapai 19%, sedangkan hujan ringan hingga sedang mencapai 6% dengan nilai 0 sampai 9 mm. Sedangkan pada periode DJA dan SON, curah hujan cenderung rendah karena rata-rata dalam musim kemarau. Musim kemarau ini dapat diakibatkan beberapa hal seperti adanya angin muson timur yang bergerak dari arah Australia ataupun terjadinya fenomena variabilitas iklim lainnya. Pada periode ini terjadi rata-rata hujan dengan intensitas tinggi 9 mm ke atas mencapai 10%, sedangkan intensitas sedang berkisar 3-9 mm kurang dari 10%, dan curah hujan intensitas rendah 0-3 mm kejadiannya di bawah 5%. Selanjutnya adalah analisis windrows hujan Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Dari hasil analisis data curah hujan pada Stamed Hasanuddin pada tahun 2017 hingga 2021, hujan terjadi pada periode Desember, Januari, Februari atau DJF hingga periode Maret, April, Mei atau MAM. Diketahui musim penghujan dapat disebabkan oleh adanya muson barat atau angin muson yang bergerak dari arah Asia maupun adanya fenomena seperti La Nina atau fenomena variabilitas iklim lainnya. Pada periode ini, curah hujan dominan lebih dari 9 mm dengan curah hujan terbesar yaitu sebesar 243,3 mm yang terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Pada periode DJF, curah hujan memiliki intensitas antara 9 sampai 243 mm dengan persentase kejadian 25%, sedangkan untuk curah hujan ringan hingga sedang mencapai 12% dengan nilai 0 sampai 9 mm. Dibandingkan Stamar Potere, curah hujan di Stamed Hasanuddin intensitasnya lebih besar. Untuk periode JJA dan SON, curah hujan cenderung rendah karena sudah memasuki musim kemarau. Pada periode JJA dan SON, rata-rata hujan dengan intensitas tinggi sebesar 9 mm ke atas mencapai 10% untuk periode SON dan di bawah 10% pada periode JJA, sedangkan intensitas sekitar 3-9 mm atau sedang kurang dari 5%, dan curah hujan intensitas rendah 0 sampai 3 mm kejadiannya di bawah 5%. Analisis selanjutnya yaitu analisis curah hujan harian Stasiun Meteorologi Potere dengan data 24 jam bulanan dengan periode 2017 hingga 2021. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat terlihat bahwa hujan dengan intensitas melebihi 9 mm terjadi di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April.
dengan intensitas rata-rata curah hujan yang terjadi selama periode tersebut adalah 16 hingga 27,6 mm. Pada bulan Desember, dapat terlihat bahwa presentasi intensitas curah hujan yang terjadi mencapai 20% dengan rata-ratanya sebesar 27,66 mm. Selanjutnya, pada bulan Januari dapat terlihat bahwa persentase intensitas curah hujan yang terjadi mencapai 20% dengan rata-ratanya sebesar 27,36 mm. Kemudian, pada bulan Februari merupakan persentase hujan tertinggi, yaitu sebesar 30% dengan rata-ratanya 19,12%. Adapun pada bulan Maret, persentase curah hujan hanya sebesar 17% dengan rata-ratanya 16,01 mm. Selanjutnya pada bulan April sama dengan bulan Maret, namun rata-ratanya mencapai 19,8 mm. Memasuki bulan Mei, persentase curah hujan melebihi 9 mm menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan besarnya intensitas pun dominan hanya mencapai 0 hingga 3 mm. Pada bulan Juni, adanya kenaikan persentase curah hujan mencapai 18%. Mungkin karena adanya fenomena iklim yang mempengaruhi. Pada bulan-bulan berikutnya terjadi penurunan intensitas curah hujan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah pesisir selama periode 2017 hingga 2021 terjadi bulan-bulan hujan itu pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan windrows curah hujan Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Curah hujan harian Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Berdasarkan hasil analisis data curah hujan pada Stasiun Meteorologi Hasanuddin tahun 2017 hingga 2021, dapat terlihat hujan dengan intensitas melebihi 9 mm terjadi di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Dengan intensitas rata-rata curah hujan yang terjadi selama periode tersebut adalah 13 mm hingga 25,5 mm. Pada bulan November, persentase intensitas curah hujan mencapai 20% dengan besarnya melebihi 9 mm. Pada bulan Desember dapat terlihat persentase intensitas curah hujan yang terjadi mencapai 20% dengan rata-ratanya sebesar 24,32 mm. Pada bulan Januari dapat terlihat persentase intensitas curah hujan yang terjadi mencapai 35% dengan rata-ratanya sebesar 25,52 mm. Pada bulan Februari merupakan persentase hujan tertinggi sebesar 25% dengan rata-ratanya 18,39%. Pada bulan Maret, persentase curah hujan hanya sebesar 28% dengan rata-ratanya 16,25 mm. Dan bulan April terjadi penurunan sebesar 14% dengan rata-ratanya 18,79 mm. Memasuki bulan Mei, persentase curah hujan dominan sebesar 0 mm hingga 3 mm dengan persentase 10% dan rata-ratanya 13,97 mm. Pada bulan Juni sama halnya dengan bulan Mei, didominasi intensitas sebesar 0 mm hingga 3 mm sebanyak 10% dengan rata-ratanya 13,75 mm. Pada bulan-bulan berikutnya terjadi penurunan intensitas curah hujan. Memasuki bulan Oktober, adanya 10% intensitas curah hujan dengan rata-ratanya 16,78 mm dominan, mulai melebihi 9 mm. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya wilayah darat selama periode 2017 hingga 2019 terjadinya bulan-bulan hujan, yaitu pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Dibandingkan dengan Stasiun Maritim Pautere, intensitas curah hujannya lebih sedikit, akan tetapi persentase bulan-bulan basahnya tiap bulannya lebih dibandingkan wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang windrows curah hujan per jam Stasiun Meteorologi Maritim Pautere. Windrows angin per jam Stasiun Meteorologi Maritim Pautere. Berdasarkan grafik di atas,
intensitas curah hujan 0 sampai 2 mm per jam terjadi pada pukul 00.00, 12.00, 15.00, 18.00, dan 21.00. Adapun curah hujan dengan intensitas 2 sampai 4 mm per jam terjadi pada pukul 03.00, 06.00, dan 09.00. Selain itu, intensitas curah hujan 4 sampai 6 mm per jam terjadi pada pukul 01.00 dengan persentase 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan tertinggi selama periode 2017 hingga 2021 3 jaman terjadi pada pukul 01.00 dengan intensitas 4 sampai 6 mm per jam. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis windrows curah hujan 3 jaman di Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Berdasarkan windrows angin jam-jaman Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin dengan periode 2017 hingga 2021, diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Intensitas curah hujan sebesar 0 hingga 2 mm per jam dengan persentase 100% terjadi pada pukul 02.00, 14.00, dan 17.00. Adapun curah hujan intensitas 2 hingga 4 mm per jam terjadi pada pukul 01 dan 08.00, di mana persentase 100% terjadi pada pukul 01.00. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan tertinggi selama periode tersebut Stamet Sultan Hasanuddin terjadi pada pukul 01.00. Dari analisis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu berdasarkan pada analisis dari windrows angin dan windrows curah hujan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis windrows angin antara wilayah maritim, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Pautere, dan wilayah darat, yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, selama periode 2017 hingga 2021 menunjukkan wilayah maritim memiliki pola arah angin yang lebih konsisten dibanding dengan wilayah darat. Hal ini disebabkan karena posisi wilayah maritim yang tidak terhalang oleh kondisi topografi, contohnya bukit, kemudian pegunungan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada persentasenya pun, wilayah maritim lebih tinggi mencapai 25%. Kemudian berdasarkan analisis antara wilayah maritim juga, yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Pautere dan wilayah darat Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, menunjukkan bahwasanya bulan-bulan basah yang terjadi selama periode 2017 hingga 2021 antara kedua wilayah tersebut adalah sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada besarnya intensitas curah hujan yang terjadi, di mana wilayah maritim memiliki intensitas curah hujan lebih tinggi dibandingkan di wilayah darat. Hal ini disebabkan karena posisinya yang dekat dengan lautan, karena tempat terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan juga. Selanjutnya, berdasarkan pada persentase curah hujan yang terjadi, menunjukkan wilayah darat lebih tinggi, yaitu sebesar 30%.